Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi waffaqana litafaqquh fi dinihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a ma'ahu wa 'addadah yahsabu anna ma'ahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Artinya, celakalah bagi orang yang pengumpat dan pencela. Ia mengumpulkan harta dan ia menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Itu azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutupkan rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jemaah rahimakumullah, ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Syarrun wa halakun, keburukan dan kehancuran, likulli mukhtabin linnas, semua orang yang suka menggunjingkan manusia, mencari keburukan orang lain. Lumazah, yang suka menuduh orang lain. Nah, itu arti orang yang suka maupek dan mencela. Berarti orang tu suka menghibah, mencari keburukan orang dan menuduh orang lain. Tiga. Pertama, berarti orang menggunjing itulah otomatis termasuk itu humazah, orang yang mencela, menyebutkan keburukan orang lain. Walaupun masalah gunjing tu acok disampaikan dalam ceramah, tapi gunjing itu adalah sesuatu yang sering terjadi dalam pergaulan sehari-hari. Dan makin tinggi kedudukan seseorang, biasanya awak makin bangga loh kalau awak menggunjingkan mereka. Bahkan awak merasa berprestasi. Tahu awak kekurangan wali kota Padang Panjang, itu jadi otak dia awak. Berarti awak rasa tiangnya awak. Sampai ke bawah, mungkin di kantua-kantua tahu kelemahan atasan, kekurangan atasan, kemudian diceritakan. Kalau awak di masyarakat mungkin kekurangan Pak RT, Pak RW, termasuk di musaji, kekurangan pengurus musaji itu bahan gunjing yang mungkin yang sangat laris. Itulah yang ribah. Jadi hadis Nabi, kul khairan aw liyasmut, katakan yang benar atau diam, tahan dari mengucapkan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, termasuk gunjing. Itu adalah nasihat yang selalu harus awak perhatikan. Kalau banyak cerita, banyak otak, itu peluang untuk gunjing banyak. Mulai kini mendekati tahun politik, itu jatuh-menjatuhan, gunjang-mengunjang akan semakin banyak. Maka awak harus hati-hati. Pokoknya gunjang yang dibolehkan atau gunjang yang diharamkan.
humazah, orang yang suka menggunjingkan orang lain. Kemudian mencari kesalahan orang lain. Melihat orang sukses, melihat orang berhasil, mungkin karena ada yang tidak senang, dicarilah di masalah orang. Pokok salahnya kini, pokok salahnya masa dulu, kadang tak cari-cari kesalahannya. Pamonya ada orang lah tobat, lah hijrah, lah rajin sembahyang ke masjid. Bisa ditutupi. Seharusnya seorang mukmin itu menutup aibnya. Boleh kini dengan adanya media sosial, kadang aib orang yang tidak perlu diketahui oleh orang lain tu kadang tersebar. Maka kalau baca media tidak ada filter, mungkin awaklah satu lo membagikan lah satu lo menyukai dan sebagainya. Ya, makanya perlu hati-hati. Cari kesalahan orang lain atau menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Itu yang humazatil lumazah. Ya, hadis yang perlu kanak-kanak dalam masalah menggunjing, maupe, menuduh orang lain itu, ya termasuk hadis-hadis tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dalam ayat lain. Setiap yang awak ucapkan itu ada malaikat yang mengawasi. Awak mengunjingkan tetangga awak, orang kampung awak, atasan awak, malaikat mencatat. Awak mencari-cari kesalahannya, menyebarkan kesalahannya ke orang lain dan masuk ke media sosial, malaikat mencatat. Awak menuduh orang lain, apakah tuduhan itu benar atau tuduhan itu salah, ya malaikat tetap mencatat. Dan sado-sado itu nanti akan dinampakkan ke awak, ya, dan akan disidang nanti di mahkamah Allah. Jamaah rahimakumullah. Ayat berikutnya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Setelah menggunjing mau pe orang, langsung masalah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang kalau lah hobi menyalahkan orang lain, banci ke orang itu kan kadang-kadang karena pitih. Kayonyo, gadang gajinya, itulah banyak sana sakit hati. Nah, ya pangkatnya banyak orang percayakannya, atau mulai iri, dengki. Itu kan faktor gunjing kau banyak. Iri, dengki saja menggunjingkan orang lain. Jadi cinta harta itu membutakan. Karena pitih orang yang berhubungan baik, kadang rusak hubungannya. Awak iri ke orang tu pun didorong oleh faktor pitih. Tapi itu sama-sama dicela. Orang yang hukum upek mengunjing, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, pengananya siang malam pitih. Tak ada pengana ke akhirat, tak ada lo menimbang halal haram. Nanjaleh pitihnya banyak. Cara mendapatkannya terserahlah. Pakai dengan korupsi, ya, cara-cara yang lain. Itu orang yang mengumpulkan harta dicela di dalam surah Al-Humazah. Yahsabuna annama lahu akhladah. Mereka mengira hartanya itu akan mengekalkan. Dengan pitih banyak itu hanya akan kekal abadi, seolah akan hidup selama-lamanya. Kemudian dibantah dalam ayat berikutnya. La yumbazanna fil hutamah. Mereka nanti justru akan dilemparkan ke neraka, ya. Karena hidup mereka sibuk dengan harta, hidup mereka sibuk dengan mengurus orang lain, menggunjingkan orang lain, mengumpat orang lain, menuduh orang lain. Jadi awak perhatikanlah kehidupan awak sehari-hari. Dan sampai sibuk mengurus keburukan orang lain, mencari keburukan orang lain, atau sibuk mencari harta sehingga lupa kehidupan akhirat. Itulah nanti akan membawa kita kepada neraka hutamah. Apakah itu neraka hutamah? Dia kira pertanyaan di Allah.
supaya orang nak membaca Al-Quran tu berfikir mencari ajawiknya ya. Kalau ceramah ustaz tadi malam, kalau ada wa ma adraka, itu berarti yang bisa menjawab hanyalah Allah. Tahukah kamu apa itu hutama? Narullahil muqadah, ya api yang disiapkan oleh Allah yang selalu menyala-nyala. Tattali'u alal afidah, yang api itu sampai ke hati ya. Itu kan gambaran angiknya tu. Kau coba diceritakan, dipakai sandal di neraka, apinya baru tiba di tapak kaki, tapi angin itulah sampai ke hati, lah sampai ke bunuh-bunuh atau wakal sadonya. Itu kan gambaran angin luar biasa. Siapa yang akan merasakan api yang sangit itu yang sampai ke hati, dan sibuk mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan orang lain atau mengumpulkan harta. Innaha alaihim muqsadah, itulah api yang ditutupkan kepada mereka, berarti dari segala sisi, dari atas, bawah, kiri, kanan. Seolah-olah mereka itu dalam sebuah tampek, api dinyalakan, mereka dimasukkan dan tampek itu ditutup, mereka tidak bisa lari. Fi amadim mumaddadah, dan mereka diikat di tiang-tiang mumaddadah, tiang yang panjang sehingga tidak bisa lari dari api yang angin. Jamaah rahimakumullah, ayat-ayat seperti ko, ayat-ayat pendek itu perlu awak hayati karena maknanya mendalam. Ko ancaman Allah ke orang nan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang sibuk mengumpulkan harta, ujung-ujungnya nanti adalah hutamah, neraka yang panasnya luar biasa. Mereka ditutup di situ, dikabek di situ. Jadi awak sebelum mengupik orang, menggunjing orang, menyebarkan kesalahan orang lain, bayangkanlah hutamah. Wah, kadang kalau awak lah tahu kesalahan orang lain tu, keinginan untuk menyampaikan ke orang banyak tu luar biasa. Maka kini adalah undang-undang apa ya, informasi ya. Kalau awak menyampaikan hal-hal yang tidak benar, merugikan orang lain, awak bisa lo dituntut ya. Ya, walaupun awak tidak dituntut di dunia, di mahkamah Allah nanti awak akan diminta pertanggungjawaban. Makanya awak harus hati-hati bana menjaga lisan, hifzul lisan, sebelum berkomentar tentang orang lain. Kemudian termasuk sibuk dengan harta yang anggap akan mengekalkan sehingga lupa dengan akhirat, lupa dengan rambu-rambu agama halal atau haram. Dan ujung-ujungnya nanti adalah hutamah yang dahsyatnya luar biasa, azabnya sangat kuat, itu yang akan awak temui. Jemaah rahimakumullah, itulah tafsir dari surah Humadah. Semoga ayat kau apa acok-acok awak baca semakin tertahan jo lidah awak dari membicarakan orang lain aib atau kekurangan orang lain, dan semoga awak berhati-hati dalam mencari harta. Dan sampai harta awak tu nanti mengantarkan awak ke hutamah, dan jangan sampai lo karena suka mengurus orang lain, kesalahan orang lain, awak pun dimasukkan ke neraka hutamah. Pak cukupkan sampai di siko. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.